Sebenarnya sih kalau di suspend mungkin buat pelajaran juga buat kita mitra deper ya. Tapi kalau sampai ke PM gara komen customer, ya tolonglah customer yang bijak dalam berkomen. Kalau bisa jangan kasih bintang 1 karena otomatis bintang 1 itu berarti kita kehilangan pekerjaan. Aja udah punya cucu cuy. Numpang ke toilet aja bayar 2.000 ada. Gua tawarin pakai kardus sih kagak mau. Biar kata satu aspal ya. Ya cuman kalau kita dicium aspal juga ogah juga ya mau. Siapa yang mau? Dicium aspal. Nah, terus lu paling ketemu customer yang nyebelinnya kayak gimana po? Kalau misalnya goret yang buru-buru udah pernah ini lo dong, udah pernah sering dong kalau buru-buru. Pernah. Kalau buru-buru lo apain lo ini enggak? Gue pernah dapet go-ride. Gue nggak tahu dia buru-buru padahal gue udah jalan, kata dia sih map gue kagak jalan-jalan, tau-tau di cancel sama dia. Pas di cancel gue udah sampai depan kantornya, masuk lagi ke gue. Akhirnya udah gue diemin aja, gue pengen tahu dia nyamperin gue, mbak ini mbak yang tadi. Iya, kenapa mas di cancel? Saya buru-buru. Mau seburu-buru apa, gue bilang. Ya udah mau nggak mau gue bawa ngebut. Iya. Lu bawa ngebut. Pokoknya intinya customer raja. Kalau dia mau cepet, gue bikin cepet. Kalau dia mau lambat, gue bikin lambat. Lu jual, gue beli. Lu nawar, kalau dia nawar, lu apain? Pites kali ya. Pites lah. Jangan ditawar jadinya. Nah kalau misalnya itu kan goret lah ya. Goret udah sering banget tuh dok. Buru-buru masalah bisa cepet nggak gitu kan. Gue juga pernah tuh kok. Bener-bener sampai sengebut-ngebutnya gua. Sampai bang. Jantung saya ketinggalan, Pak. Gila bodo amat lu mintanya ngebut kan. Iya dah nggak apa-apa ngebut aja. Nah, kalau goret kan itu, kalau misalnya GoFood. Yang apa nih yang customer yang agak ngeyel, GoFood apa sih biasanya? Nambah sambel atau apa? Ya kalau itu sih nggak terlalu fatal ya. Nambah sambel kan kadang ya customer kan kadang nggak tahu. Ternyata di restoran itu emang udah porsinya segitu. Kita nggak bisa nambah. Nggak bisa nambah. Ya tapi kalau gue dapet customer minta, gue berusaha supaya bisa nego sama restoran. Kalau memang nggak bisa ya gue bilang aja sih sama customer. Kayak gitu. Apalagi po yang GoFood, po yang customernya agak gimana ya, GoFood nemuin belum jalan pak, kok lama gitu-gitu ya bang? Oh enggak sih, waktu itu sempet dia nggak sesuai apa yang dia lihat di aplikasi sama kenyataan, nggak sesuai barangnya datang. Sampai akhirnya gue telepon ke sana, dianya telepon, jadi makan waktu juga itu lumayan buat ngejelasin ke customer karena kan itu kan kita diikat dari restoran kan sekarang diikat, jadi barangnya kurang. Kita kan tinggal nerima doang ya po ya, kita kasih tahu nih aplikasi Vina segini ya udah kita tinggal nerima doang lah, urusannya ya sama ya sono sih yang restonya gitu kan. Nah kalau misalnya apa namanya si customer itu kok lama banget gitu, pernah nggak lama nyampainya gitu kan? Gue pernah ngalamin kok, gue 2 jam ngantri di geprek bensu Pamulang itu. Asli pernah. Gue pernah ngantri 2 jam di Hokben. Anjir. Hokben Kalibata Mall. Pernah gue ngantri. Diburu-buru nggak sama customer? Ya dia sempat nanya karena kok lama banget. Dari awal gue udah jelasin, ini antri panjang, mau nunggu gak? Mau, kata dia. Berhubung gue driver pantang cancel, gue jabanin, gue tungguin. Gue nggak nyangka akan selama itu, ternyata lama banget. Tapi alhamdulillah sih, itu tergantung kita para driver komunikasi sama customer. Selama kita bisa komunikasi sama dia, insya Allah kok nggak ada masalah. Intinya kita juga jangan naik pitam ya poye. Betul. Kalau bisa kita naik pitam, udah kita balas yang gak enak, di telepon yang gak enak, udah tinggi nadanya ya. Ya customer, iya lantas kita dikasih bintang setengah juga deh customer ya nggak? Ada bintang setengah. Kata mie ayam no bisa pesan setengah. Oh duitnya kurang. Aduh. Nah ini terakhir ya, ini terakhir. Oke terakhir. Gue tuh udah siang, udah lapar, mau hujan kan nih. Nih, gue makasih banget nih po, gue udah dikasih waktunya buat ngobrol-ngobrol bikin YouTube bareng nih. Nah terakhir ya. Pertanyaannya adalah pernah nggak po lu dimodusin, lu kan cewek ojol cewek ya otomatis kan kalau misalnya ngangkut lawan jenis kan pernah nggak lu dimodusin customer? Pernah juga, gimana ceritanya po?
Gue dapet customer kebetulan dari deket rumah, itu mau ke Binus. Itu terpaksa gue turunin tengah jalan. Waduh, ngapa itu diturunin sampai tengah jalan nih? Udah kebangetan batu pas lu. Kenapa Bu? Ya karena ya kurang ajar. Kurang ajar ya? Ya kurang ajar gitulah, genit-genit. Gini-gininya ngegombal apa udah Di luar batas, genitnya di luar batas. Waduh, berarti udah main tangan nih. Enggak sih, cuman mulut doang. Oh, mulutnya kagak bisa disekolahin, diumbar aja kagak dibedong mulutnya kali waktu kecil. Lalu Po, ada iklan kok nih lewat nih. Maksudnya mulutnya ngomong kasar apa gimana? Lagi ngobrol gitu Po? Lagi ngobrol, cuman mengarah ke intim-intim dah begitu yang gua nggak depan. Nah, itu dia. Ngapain sih? Masa ngobrol orang baru kenal udah ngarah ke intim-intim ya Po ya? Lu karena gue tuh setiap gue bawa customer nanya kenapa ngojek jadi perempuan, lakinya nggak marah apa, gue selalu bilang gue udah punya laki, gue punya 6 anak, gue punya cucu. Gue nggak pernah mau berbohong soal anak. Jadi kalau memang gue udah ngomong begitu, dia tetap punya alibi buat ngomong yang nggak beres, ya mau nggak mau gue juga nggak tanggapin. So bagi customer yang lain yang dengar udah punya cucu, udah punya cucu mau ngapain lagi? Udah ini asam garam dah pokoknya dah. Udah jadi monetisin pokoknya. Nah, kalau tadi customer, kalau ojol sama ojol nih, gimana Pak? Pernah nggak pas sama ojol ada yang jatuh cintrong gitu malu? Itu gimana Po? Yang konyol ada juga sih pernah. Yang konyol ada juga. Pernah. Konyolnya gimana? Sama dah kayak ceritanya yang tadi. Para ojol-ojol udahlah, kita kan senasib sepenanggungan, saling support saya, jangan saling modus ya gak. Nah Po, terakhir mulu gede tadi nggak kelar-kelar. Nah, bagi para customer nih pesannya apa ya? Yang intinya customer yang agak suka komplain kita kan ke itu banyak tuh yang dibanding ngurus suspend. Saya dengar juga kan tadi ininya apa namanya curhatannya tuh karena customernya yang komplainnya nggak kebangetan gitu, kebangetan gitu, misalnya hal sepele dilebih-lebihin gitu. Pokoknya itu menurut lu gimana pesan buat para customer nih? Sebenarnya sih inti dari semuanya tuh miskomunikasi, salah komunikasi antara driver sama customer. Intinya kita komunikasi jalin yang benar antara driver dan customer. Nah, kalaupun memang sampai terjadi hal kayak gitu, gue berharapnya sama customer minta tolonglah customer, jangan kasih kita bintang 1 para driver, karena kalau lu kasih kita bintang 1, kita kehilangan kerjaan. Nah, karena bintang 1 itu ada 2 Po ya, karena kita disuspend atau putus mitra. Itu dia, kalau kita udah kagak narik lagi mau nyari duit pakai apaan gitu kan. Kadang-kadang bintang 1 sepele, udah cuman jempol doang ngeklik bintang 1, temen efeknya tuh besar ya Po ya bagi besar kita banget. Kasihan teman-teman jadi putus mitra, teman-teman Gojek. Ada juga yang di PM yang sampai 7 hari nggak bisa narik. 7 hari mah duit kok, di sehari bisa 200 ya, 7 hari. Sebenarnya sih kalau di suspend mungkin buat pelajaran juga buat kita mitra driver ya. Tapi kalau sampai ke PM gara-gara komen customer, ya tolonglah customer yang bijak dalam berkomen. Kalau bisa jangan kasih bintang 1, karena otomatis bintang 1 itu berarti kita kehilangan pekerjaan. Nah, itu dia. Oke. Para customer udah denger kan tadi? Oke. Nah, ini alhamdulillah banget Po. Terima kasih Po udah mau collab sama gua. Jadi juga jangan lupa lagi tadi Po Babai. Nih pokoknya linknya, pokoknya setiap di video gue puter ya ada tulisannya nih Po Babai di sini nih, linknya Po Babai nih. Nah pokoknya buat para customer tolong kita jalin komunikasi yang enak, yang bagus. Buat para driver juga jalin komunikasi juga dan pantang nyerah dalam pandemi ini. Tetap ngebit, tetap sabar ya Po ya. Tetap sabar dan tetap ikhlas ya enggak. Sabar nggak ada batasnya. Nah kagak ada batasnya. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa. Salam satu aspal. Haha.